목 아프면 여기 진정 하나라. 아빠 안녕. 새 남편이랑 내년에 뭐 하는 찾아야 할 거 아이가. 제 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다. Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita film Squid Game, di mana kali ini saya akan membahas episode 2 dan 3. Setelah permainan hari pertama selesai, Gi-hun mengucapkan terima kasih kepada Sang-woo dan Ali karena telah menyelamatkannya. Tidak lama kemudian panitia permainan memasuki ruangan. Dari 456 peserta, hanya tinggal 200 orang yang selamat dari game pertama. Hal itu membuat beberapa peserta ingin mengakhiri permainan dan kembali ke rumah mereka. Sang-woo mengatakan sesuai pasal 3 dari pernyataan, jika mayoritas peserta ingin menghentikan permainan, maka mereka harus dilepaskan. Pengambilan suara pun akan dimulai, tapi sebelumnya panitia memperlihatkan hadiah sebesar 25 miliar won yang telah terkumpul dari hasil permainan pertama. Di mana apabila mereka memutuskan mengakhiri permainan, maka hadiah itu akan dibagikan kepada keluarga peserta yang telah terbunuh. 빈손으로 돌아가시게 됩니다. 지금 게임을 포기하시면 저 255억 원 탈락한 장... Pengambilan suara pun dimulai. Gi-hun yang pertama memutuskan menekan tombol merah mengakhiri permainan. Namun karena tergiur hadiah yang besar, peserta lain pun memilih untuk melanjutkan bermain, sehingga perolehan suara berimbang. Kakek peserta 001 menjadi penentu. Dia menekan tombol merah yang artinya mayoritas peserta memilih menghentikan permainan. 중단에 동의하였으므로 Namun jika mereka ingin berpartisipasi lagi, maka permainan akan dilanjutkan kembali. Gi-hun melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi. Namun karena keterangannya tidak bisa dipercaya, maka dia pun dianggap gila. Sementara nomor yang ada pada kartu nama itu tidak bisa dihubungi lagi. Sang-woo menceritakan hutangnya kepada Gi-hun, di mana dia berutang sebesar 6 miliar won, dan dia telah menjadikan rumah dan toko ibunya sebagai jaminan. Telepon berdering. Gi-hun mendapat kabar dari rumah sakit jika ibunya dalam kondisi buruk. Dokter mengatakan kalau ibunya terkena diabetes yang cukup parah. Kemungkinan terburuk kakinya akan diamputasi. Karena kendala biaya, ibunya memutuskan kabur dari rumah sakit, sementara asuransinya telah ditutup dan uangnya dihabiskan oleh Gi-hun. Gi-hun sangat menyesal atas kelakuannya. Dia pun berjanji akan berusaha mencari uang buat ibunya. Seorang detektif bernama Junho sedang mencari saudaranya yang dikabarkan hilang. Di kamar saudaranya itu dia menemukan kartu nama yang sama dengan yang dimiliki oleh Gi-hun. Ali datang menemui bosnya untuk meminta upah pekerjaannya. Namun pria itu tidak mau memberikannya karena kondisi perusahaan yang sedang sulit. Terjadi perkelahian di antara mereka yang menyebabkan tangan bosnya terjepit pada sebuah mesin. Ali mengambil uang yang dijatuhkan bosnya, lalu dia pun kabur. Ali menyerahkan uang itu kepada istrinya, kemudian menyuruh mereka memesan tiket pesawat pulang ke kampungnya. Di tempat lain, ibunya Sang-woo didatangi polisi. Dia menyerahkan surat penangkapan untuk Sang-woo, dikarenakan telah melakukan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Ibunya seketika kaget tidak percaya. Sang-woo yang mengetahui hal tersebut pun terlihat sangat depresi. Dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali mengikuti permainan. Gi-hun bertemu kakek peserta 001. Dia mengatakan akan kembali ke tempat tersebut, dikarenakan hidupnya juga tidak akan lama lagi. Gi-hun mendatangi mantan istrinya. Dia meminjam uang untuk pengobatan ibunya. Namun wanita itu tidak mau memberikannya karena Gi-hun adalah seorang pengangguran.
Tidak lama kemudian suami dan anaknya datang. Gi-hun yang malu pun segera pergi setelah berpamitan dengan anaknya. Di luar, Gi-hun didatangi oleh suami mantan istrinya. Dia memberikannya uang dan berkata Gi-hun jangan mendatangi mereka lagi. Gi-hun yang tersinggung pun lalu memukul pria itu. Detektif Junho mendatangi Gi-hun. Dia menceritakan kakaknya memiliki kartu nama yang sama dengan Gi-hun dan sekarang dia menghilang. Dia meminta bantuan Gi-hun untuk membantu mencarinya. Singkat cerita, mereka semua pun memutuskan ikut kembali berpartisipasi dalam permainan tersebut. Seperti biasa, mereka dijemput oleh sebuah mobil. Namun tanpa disangka, Junho mengikuti mereka dari belakang. Mereka menaiki sebuah kapal. Junho menyelinap masuk ke mobil, berpura-pura menjadi salah satu dari peserta. Dia lalu membuat pingsan salah satu panitia, kemudian menyamar menggunakan pakaian merah itu. Mereka pun sampai di sebuah pulau. Salah satu peserta bernama Saebeok berpura-pura masih pingsan. Dia mengambil pisau dari kantong panitia dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Gi-hun yang sudah terbangun bertemu dengan Ali dan Sang-woo. Mereka pun memutuskan menjadi satu tim saling membantu. Kakek 001 pun bergabung dengan mereka. Di sisi lain, Deok-so mengajak Saebeok bergabung dengannya, akan tetapi dia menolaknya sambil mengejeknya. Deok-so yang tak terima dipermalukan akan menghajarnya seperti pada pertemuan pertama. Beruntung seorang peserta wanita melerai mereka. Terdengar instruksi dari pengeras suara, jika mereka semua diperintahkan segera tidur. Semua lampu pun dimatikan. Junho mengirim pesan kepada atasannya mengenai lokasi mereka. Keesokan paginya, semua peserta diberi sarapan. Sang-woo memberikan jatah makanannya kepada Ali. Salah satu peserta menemukan sesuatu di dalam rotinya. Permainan kedua akan dimulai. Mereka diperintahkan memilih salah satu dari 4 simbol dan berdiri di depannya. Sang-woo pun menyarankan masing-masing dari mereka memilih simbol yang berbeda satu sama lain. Setelah itu, mereka disuruh mengambil salah satu benda di depannya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah gulali yang diukir sesuai simbol yang mereka pilih. Mereka diperintahkan memotong gulali sesuai bentuk simbol dalam waktu 10 menit. Permainan pun dimulai. Para panitia mengawasi semua peserta. Seorang peserta pria mematahkan bentuk simbolnya dan dia pun langsung ditembak di tempat. Hal itu membuat peserta lain ketakutan, sehingga mereka gugup tidak sengaja mematahkan bentuk simbolnya. Alhasil mereka semua ditembak. Saebeok, Ali, dan beberapa pemain yang lain telah berhasil menyelesaikan permainan. Mereka dibawa memasuki sebuah ruangan. Gi-hun yang mendapatkan simbol paling sulit pun menjilati gulali itu. Ternyata usahanya itu pun membuahkan hasil. Dia berhasil menyelesaikannya. Salah satu pria mematahkan simbolnya. Di saat dia akan ditembak, secara tiba-tiba dia menyerang petugas dan merebut pistolnya, lalu menyandra salah satu petugas yang memiliki simbol kotak. Tapi petugas yang lain tidak terpengaruh dengan aksinya itu. Mereka pun menembaki peserta tereliminasi yang masih hidup. Pria itu menyuruhnya untuk membuka topengnya. Terlihat petugas itu masih sangat muda. Pria itu pun menembak kepalanya sendiri. Si topeng hitam mendengar keributan datang ke lokasi. Dia menembak petugas yang telah memperlihatkan wajahnya. Karena petugas itu telah melanggar peraturan, sehingga identitasnya diketahui. Junho pun mengambil topeng petugas itu. Baiklah, demikian ringkasan sinopsis Squid Game. Nantikan juga kelanjutan pada serial Squid Game episode selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.